Oke, perkenalkan, nama saya Ivan Sebastian, selaku wakil pelaksana dari program mentoring pada malam hari ini. Untuk mata kuliah yang diadakan itu pada hari ini yaitu Akuntansi Manajemen 2 yang diampu oleh Cisielin. Nah, kepada Cisielin dipersilahkan. Oke, aku share screen dulu ya. Oke sih. Udah kelihatan share screen aku? Udah sih. Oke, jadi kenalin aku Shalin Kristiani yang akan ngajar kalian untuk mentoring Hakmen 2 ini ya. Nah, oke, jadi nanti aku bakal bahas master budgeting, fleksibel, standar sama quality cost. Mungkin ada teman-teman yang materi quality cost-nya belum dapat ya di dosen ataupun di lab. Nah, nanti aku coba kasih gambaran dikit aja. Sekalian kita kerjain soalnya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang nggak ngerti atau kurang jelas atau aku kecepatan, langsung dipotong aku aja ya. Nah, pertama, salah satu master budgeting. Sini Puhko adalah perusahaan sepatu yang didirikan oleh Mr. Christopher sejak Juni 2018. Perusahaan ini hanya menjual satu jenis sepatu, yaitu sepatu kece. Anda selaku akuntan di Puhko diminta untuk membuat budget selama kuartal keempat tahun 2020. Berikut data yang dimiliki oleh Puhko. Nah, aku nggak mau baca satu-satu ya, ntar seiring kita kerjaan problemnya aja. Terus nanti kita disuruh bikin sales budget, production budget, DM budget, dan lain-lainnya. Oke, jadi yang pertama kita buat dulu sales budgetnya. Sebentar. Oke, jadi yang pertama, penjualan sepatu kece pada bulan September 2020 adalah sebanyak 450 pasang. Karena kondisi yang semakin kacau akibat pandemi COVID, diperkirakan pada bulan selanjutnya penjualan akan menurun sebanyak 50 pasang dari penjualan bulan September. Terus dia bilang juga bulan November dan seterusnya bakal naik 20% dari bulan sebelumnya. Nah, teman-teman, kita kan lagi ada di kuartal keempat. Nah, berarti kan kita awal bulan kuartal keempat itu bulan Oktober ya. Nah, berarti sekarang kita bisa isi nih budgeted sales in unit. Tadi dia bilang bulan September 450. Terus nah dia bilang lagi bakal menurun 50 pasang di bulan Oktober. Berarti kan 450 dikurang 50 ya. Dapat 400. Terus untuk bulan selanjutnya dari November dan seterusnya dia bilang akan naik 20% dari bulan sebelumnya. Berarti cara hitungnya kan 120% dikali sama budgeted sales in unit di bulan Oktober. Nah, baru dapat 480 di bulan November. Sekarang kita caranya sama untuk bulan Desember. Nah, jadi tinggal kita totalin. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya hitung sales budget ini, usahain teman-teman hitungnya lebihin 2 bulan ya, karena 2 bulan ini bakal kepake di tabel-tabel berikutnya. Jadi bulan Januari sama aja 120% dikali sama yang bulan Desember, karena dia bilang naik ya, 20%. Dikali yang Januari, oke. Nah, udah dapet nih budgeted sales in unit, sekarang kita ke selling price. Selling price ada di informasi nomor 2. Dia bilang harga jual untuk sepasang sepatu kece pada bulan September itu 180.000. Namun karena diperkirakan permintaan akan menurun, perusahaan memutuskan untuk memberikan diskon sebesar 10% hingga akhir tahun. Nah, berarti untuk dari kuartal keempat dari bulan Oktober sampai waktu yang tidak ditentukan itu dikasih diskon 10%. Jadi caranya harga di bulan September 180.000 dikali sama 90% karena dia bilang diskon 10%. Nah, berarti ini harganya tetap sama ya sampai bulan Desember. Jadi nanti totalnya tetap kita masukin 162.000 ini. Terus kan dia bilang nih, dia bilang diskonnya 10% hingga akhir tahun. Tapi kalau teman-teman baca di informasi selanjutnya, itu nggak dikasih tahu tuh bulan Januari sama bulan Februari tuh ada peningkatan atau penurunan lagi. Nah, berarti kita asumsi
selling price-nya tetap sama kayak di bulan sebelumnya. Itu ya. Nah, kita udah dapet nih budgeted sales, selling price kita juga udah dapet. Berarti sekarang kita bisa totalin untuk total sales. Berarti caranya budgeted sales in unit dikali sama selling price. Dapat 64.800.000. Terus bulan November juga sama. Tinggal dikali aja. Nah, total juga sama, tinggal dikali. Nah, jangan lupa untuk di bulan Januari dan Februarinya. Nah, untuk tabel sales budget kita udah kerjain. Masih gampang ya, teman-teman. Sekarang kita ke production budget. Nah, production budget ada informasi di nomor 3. Dia bilang, untuk membuat sepasang sepatu kece dibutuhkan kain kanvas premium sebanyak 15.000 cm² dan tali warna-warni sebanyak 2 piece. Terus harganya untuk kain kanvas premium adalah 40.000 per meter kuadrat dan tali warna-warni seharga 72.000 per lusin. Nah, berarti ini kita keep dulu. Di sini kita disuruh isi budgeted sales in unit dulu. Nah, berarti nanti kita bisa ambil aja dari yang kita udah cari tadi di atas. Tinggal diambil dari yang atas nih ya. Terus sekarang, ini buat ini ya, informasi yang ini. Tapi nggak apa-apa, kita keep dulu. Terus kita disuruh cari design ending inventory of finished good. Teman-teman bisa lihat ke informasi kebijakan perusahaan. Dia bilang di poin A, persediaan akhir barang jadi adalah sebesar 10% dari unit penjualan bulan berikutnya. Nah, berarti kan design ending inventory itu 10% dari budgeted sales, ya. Nah, budgeted sales bulan berikutnya. Berarti untuk ending inventory bulan Oktober, caranya 10% dikali sama budgeted sales di bulan November. Terus di bulan November juga sama, 10% dikali sama yang Desember. Dan yang Desember 10% dikali sama yang budgeted sales in unit bulan Januari ya. Tadi kita udah cari awal. Oke, nah untuk total, nih, ini kan namanya juga ending inventory. Nah, berarti kita ambil yang paling ending banget. Paling ending banget kan di bulan Desember nih. Nah, berarti totalnya itu kita ambil yang di bulan Desember. Begitu sebaliknya nih, kalau misalnya kita mau cari total di beginning, berarti kita ambil yang bulan Oktober. Yang paling beginning banget. Nah, berarti sekarang kita bisa cari untuk total needs. Berarti budgeted sales in unit nanti kita tambah sama design ending inventory of finished good. Dapat 448 untuk di bulan Oktober. Untuk November juga sama, tinggal ditambahin. Nah, ini untuk bulan Januari kita coba cari. Tadi kan 10% dikali sama budgeted sales bulan berikutnya. Untuk total needs kita udah selesai. Sekarang kita bisa cari beginning inventory. Nah, untuk bulan Oktober kan beginning inventory-nya itu adalah, nah caranya beginning inventory of finished good di bulan Oktober adalah ending inventory di bulan September ya, teman-teman. Berarti kan kalau kita mau cari ending inventory di bulan September, caranya kayak yang ini nih, dia bilang 10% kita kali sama budgeted sales in unitnya bulan Oktober, yaitu adalah 400. Dapat 40. Ya, saya ulang. Jadi untuk cari beginning inventory di bulan Oktober, caranya itu kan gini ya, gini deh. Ending inventory Oktober itu sama kayak, bukan ending, beginning. Beginning inventory Oktober itu sama kayak ending inventory di bulan September. Ini ya.
Nah, berarti untuk bulan November, beginning inventory bulan November, berarti kan ending inventory di bulan Oktober. Nah, Desember juga sama. Berarti dia adalah ending inventory di bulan November. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang, untuk totalnya, kita ambil yang paling awal banget, awal bulan, yaitu di bulan Oktober. Nah, berarti kita udah bisa cari nih required production. Di total needs dikurang sama beginning inventory. Dapatlah 408. Nah, ini kita drag aja ya biar cepet. Oke, ini kita belum cari nih. Berarti beginning inventory bulan Januari adalah ending di bulan Desember. 69. Nah, oke. Berarti untuk sales budget dan production budget kita udah kerjain. Ada yang mau nanya dulu nggak? Sebelum saya lanjut ke tabel berikutnya. Masih jelas ya? Ini saya lanjut dulu. Oke, jadi sekarang kita mau nyari direct material. Direct material tadi kan ada dua tuh, kain kanvas premium sama tali warna-warni. Pertama kita cari kain kanvas premium dulu. Nah, tadi soalnya udah aku baca, dia bilang kain kanvas premium kita tuh butuhnya 15.000 cm². Nah, berarti kita isi dulu nih required production tadi yang kita udah cari. Nah, ini kan tadi kita butuhnya 15.000 cm². Terus untuk harganya itu tuh kain kanvas premium adalah 40.000 per meter persegi. Nah, berarti biar gampang nanti perhitungan untuk direct materialnya saya jadiin ke meter kuadrat aja ya. Nah, jadi 15.000 ini kita mau jadiin ke meter kuadrat. Berarti kan caranya dari cm ke meter kita bagi sama 10.000. Dapat 1,5 meter persegi. Berarti untuk kebutuhannya tiap bulan pasti akan sama. Jadi kita samain 1,5. Gitu. Nah, berarti kita udah bisa cari nih production needs-nya. Ini caranya required production dikali sama kebutuhan direct material kita 1,5. Dapat berarti kita waktu memproduksi kita butuhnya tuh 612 meter kuadrat. Itu ya. Oke, jadi sekarang kita disuruh isi desired ending inventory. Nah, teman-teman juga bisa lihat ke informasi yang di kebijakan perusahaan ini. Dia bilang perusahaan menginginkan cadangan direct material sebanyak 15% dari production needs bulan berikutnya untuk kain kanvas premium. Nah, kita sampai sini dulu aja. Jadi kan untuk hitungnya tuh 15% kita kali sama production needs bulan berikutnya. Production needs bulan berikutnya berarti yang di bulan November. Berarti 15% kita kali sama 734 ini. Dapat 110. Jadi caranya sama untuk bulan November ya. 15% kita kali sama 881. Terus di bulan November juga sama. Ini kita belum kali nih. Bulan Desember berarti 15% dikali sama production needs di bulan Januari. Nah, dapat nih. Kita udah dapat untuk bulan Oktober 110, November 132, Desember 159. Oke, berarti kita totalnya desired ending inventory. Berarti yang ending banget nih. Ending banget berarti kan 159. Ya. Untuk total needs, berarti teman-teman tinggal tambahin antara production needs sama desired ending inventory yang tadi kita udah cari. 722 dapatnya untuk bulan Oktober. Ini aku drag aja.
Nah, untuk sekarang kita cari beginning inventory. Nah, konsepnya sama nih, yang kayak tadi nih, buat cara cari finish good. Nah, beginning inventory tadi dibilang kan untuk Oktober, berarti kan adalah ending inventory di bulan September ya. Berarti cara carinya 15% dikali sama production needs di bulan Oktober. Dapat 92. Untuk November, berarti kan beginning inventory November adalah ending inventory di bulan Oktober. Desember juga sama. Berarti dia itu adalah ending inventory di bulan November. Nah, berarti untuk total beginning-nya itu adalah yang paling awal bulan Oktober, yaitu 92. Jadi, kita udah bisa cari direct material to be purchased. Nah, total needs dikurang sama beginning inventory-nya. Ya. Terus, sekarang kita mau isi nih harganya. Tadi dia bilang harganya itu untuk kain kanvas premium adalah 40.000 per meter kuadrat. Harganya sampai akhir tahun itu tetap sama, asumsinya sama. Jadi tinggal untuk kita cari nih, kita mau keluar duit berapa nih untuk beli direct material kain kanvas premium. Caranya direct material to be purchased dikali sama cost of direct material per unitnya. Ya, tinggal dikali aja. Oke, untuk DM kain kanvas premium kita udah selesai cari. Sekarang kita move on ke direct material yang berikutnya, yaitu tali warna-warni. Nah, dia bilang kita butuhnya tuh 2 piece. Untuk membuat sepasang sepatu kita butuhnya 2 piece. Jadi sama kayak tadi, kita isi dulu required production-nya. Tadi dia bilang di soal kita butuhnya 2 piece. Kita bisa masukin dulu 2 piece, 2 piece, 2 piece, 2 piece. Nah, berarti kita udah bisa cari production needs. Jadi tinggal required production dikali sama kebutuhan direct material kita. Dapatlah production needs untuk bulan Oktober 816. Untuk bulan November adalah 979. Desember berarti 1175. Di totalnya kita bisa sama. Berarti kita production needs untuk totalnya kita udah bisa cari 2970. Nah, ini sifatnya sama ya caranya kayak waktu kita cari kain kanvas premium. Nah, kita selanjutnya lihat ke informasi lagi. Nah, dia bilang 10% dari production needs bulan berikutnya untuk tali warna-warni buat kita cari cadangan direct materialnya. Nah, teman-teman nanti diperhatikan ya, bisa aja tuh base-nya beda. Yang tadi kan untuk kain kanvas premium dia base itu production needs. Terus ini kebetulan sama nih untuk talinya dia juga base-nya per production needs. Nanti bisa aja per required production ya. Jadi teman-teman nanti tinggal dilihat dulu soalnya. Jadi caranya untuk bulan Oktober 10% dikali sama bulan berikutnya, production needs bulan berikutnya berarti November 979. Itu sama 10% dikali sama yang bulan Desember. Bulan Desember berarti 10% dikali sama yang bulan Januari. Nah, ini bulan Januari kita belum kaliin. Nah, ending inventory. Berarti totalnya kita ambil yang paling ending banget, yaitu bulan Desember. Jadi sekarang kita udah bisa isi total needs-nya, production needs, ditambah desired ending inventory. Oke.
Beginning inventory di bulan Oktober adalah ending inventory di bulan September. Berarti kan caranya 10% dikali sama production needs bulan berikutnya bulan September, kan berarti bulan Oktober ya production needs-nya. Kali 10%. Terus November berarti kita ambil yang ending inventory di bulan Oktober. Yang Desember berarti ending inventory di bulan November. Nah, totalnya kita ambil yang awal banget. Dapat, nah segini nih. Kita bisa cari cost direct material to be purchased. Jadi tinggal dikurang. Jadi kita udah dapat nih direct material to be purchased-nya segini. Berarti sekarang tadi kan dia bilang tali warna-warni itu harga 72.000 per lusin. Berarti 72.000-nya kita bagi sama 12 dulu ya buat dapat harga per piece-nya. Nah, harganya akan tetap sama sampai akhir tahun. Jadi kita udah bisa cari tahu berapa sih uang yang kita keluarkan untuk beli tali warna-warni ini. Caranya direct material to be purchased kita kali sama cost of direct material per unitnya. Dapat begini. Nah, bulan November itu 5 juta sekian, bulan Desember adalah 7 juta sekian, dan berarti totalnya bisa kita sum atau kalian bisa kaliin aja 3.000, 30 sama 6.000. Oke, dua direct material kita udah kelar. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke direct labor? Kayaknya nggak ada ya, berarti saya bisa lanjut. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung potong aja. Jadi kita mau cari untuk direct labor budget. Direct labor budget kita masukin dulu nih required production-nya. Oke, berarti sekarang kita bisa lihat informasi yang ini. Dia bilang untuk membuat sepasang sepatu kece dibutuhkan waktu 75 menit, di mana upahnya itu 40.000 per jam. Nah, berarti nanti kita samain dulu nih 75 menit ke per jam. Berarti nanti 75 menit ini dibagi 60 dulu. Nah, 7 dibagi 60. Nah, berarti si pekerja ini atau direct labor kerjanya tuh 1,25 jam. Nah, ini akan sama sampai ke akhir kuartal. Nah, jadi untuk cari total direct labor hour needed, gampang ya teman-teman, tinggal required production dikali sama 1,25. Buat segini. Nah, berarti ini artinya untuk membuat 408 unit, si direct labor itu butuh 510 jam. Gitu konsepnya. Nah, sekarang kita bisa cari tahu nih, di informasi dia udah bilang, dia upahnya tuh 40.000 per jam. 40.000 per jam akan sama sampai bulan akhir. Nah, berarti kita bisa cari tahu berapa duit sih si perusahaan bayar si direct labor ini. Berarti bulan Oktober dia keluar duit tuh buat bayar 20.400.000. Untuk bulan November berarti dia keluar duitnya 24 juta sekian. Bulan Desember dia keluar duit 29 juta sekian. Berarti untuk totalnya bisa teman-teman sum aja sini atau kaliin sama aja. Nah, untuk direct labor udah selesai. Sekarang kita ke manufacturing overhead budget. Manufacturing overhead budget berarti di sini kita diminta untuk isi required production-nya dulu. Oh, enggak, ntar dulu. Nah, kita ke informasi yang ini. Dia bilang variable overhead rate perusahaan adalah
8.000 per required production. Sedangkan untuk fixed overhead tiap bulannya adalah 5 kali harga jual sepatu kece pada bulan September. Nah, gini teman-teman. Karena di informasi dia bilangnya itu variable overhead rate itu per required production. Makanya kita di sini memperhitungkan required production ini. Nah, tapi required production ini juga bisa berubah. Misalnya nanti informasinya bilang variable overhead rate perusahaan misalnya adalah 8.000 per production needs atau per apa gitu ya. Jadi nanti teman-teman harus lihat dulu informasinya per apa dulu ya. Baru nanti disesuaikan untuk yang ini. Karena ini per required production berarti nanti kita bisa ambil dari kita udah cari. Oke, ya udah dapet. Terus tadi dia bilang juga nih, variable overhead-nya 8.000. Jadi kita bisa langsung masukin aja 8.000. Kalau rate, setiap rate itu akan sama ya. Sampai bulan akhir dan total juga pakai rate-nya 8.000. Terus berarti kita bisa cari tahu variable overhead yang kita keluarkan, yaitu untuk bulan Oktober sebesar 3 juta sekian. Di bulan November adalah 3 juta sekian. Desember. Jadi nanti untuk totalnya kita bisa sama aja. Nah, dapat deh totalnya 11.880.960. Sekarang kita bisa isi informasi mengenai fixed overhead. Dia bilang tuh tiap bulannya si fixed overhead ini adalah 5 kali harga jual sepatu kece pada bulan September. Nah, tadi kita udah dikasih tahu di informasi pertama banget tuh. Oh enggak, sorry, di informasi yang kedua, dia bilang untuk sepatu kece di bulan September harganya tuh 180.000. Berarti untuk fixed overhead caranya 5 kali dari 180 ini. Tiap bulannya. Tiap bulan berarti Oktober, November, Desember akan sama, dia keluarin fixed overhead-nya itu 900.000. Nah, jadi totalnya teman-teman harus sum dulu. Soalnya berarti dia keluar untuk kuartal keempat yaitu sebesar 2.700.000. Nah, karena variable overhead udah dapat, fixed overhead udah dapat, berarti sekarang kita bisa total ini buat cari tahu total manufacturing overhead. Ini di drag aja. Nah, berarti bulan Oktober segini, November, Desember, dan totalnya kita udah tahu. Nah, karena kita mau cari cash disbursement per MOH, berarti kita harus mengurangi depreciation dulu. Karena sebenarnya tuh depreciation kan kita sebenarnya tidak mengeluarkan duit. Ya, makanya untuk mencari cash disbursement, kita harus mengurangi depreciation. Nah, depreciation, teman-teman bisa lihat ke informasi yang ini. Dia bilang perusahaan memiliki sebuah mesin yang diperoleh dengan harganya itu 350 juta dengan residual value 25 juta. Diestimasikan bisa bekerja selama segini ya, 325.000 per 325.000 per jam. Terus mesin bekerja untuk bulan Oktober 400 jam, bulan November 450, dan bulan Desember itu 550 jam. Berarti nanti kita proporsiin masing-masing untuk per bulannya. Nah, berarti cari depreciation gampang ya teman-teman. Jadi kan harga perolehannya atau cost-nya 350 juta, dikurang sama residual value-nya 25 juta. Nah, kita kali sama dia kerja di bulan Oktober tuh mesinnya kerja 400 jam. Dari 325 jam. Dapat untuk depreciation-nya kita membebankannya itu 400.000. Jadi sekarang kita cari di bulan November, caranya sama. 350 5 juta. Dikali sama dia kerja di bulan November tuh mesinnya kerja 450 dari 325.000 jam. 450. Sekarang untuk bulan Desember.
25 juta, bener. Tinggal dikali 550 jam per 325. Nah, untuk masing-masing bulan, kita membebankan depreciation sebesar yang ini. Berarti total yang kita bebankan untuk kuartal keempat, berarti tinggal di sum aja. Dapatlah 1.400.000. Kita untuk cari cash disbursement berarti tinggal kita kurangin ya antara total manufacturing overhead dikurang sama depreciation. Tinggal dikurang aja. Nah, udah. Direct labor udah keluar, manufacturing overhead udah keluar, berarti kita sisa 3 tabel lagi. Sekarang ke selling and administrative expense budget. Oke, budgeted sales in unit ya. Kita ambil dulu nih budgeted sales in unit yang di sales budget tadi yang kita udah cari ya, segini. Jadi tinggal di drag aja. Selanjutnya kita mau cari tahu dulu rate-nya. Kita bisa lihat ke informasi yang paling akhir. Dia bilang, perusahaan mengeluarkan biaya sebanyak 8.000 untuk biaya pengemasan. Terus dia bilang juga dia membebankan biaya pengiriman 5.000 per pasang. Selain itu, perusahaan juga mengeluarkan biaya iklan sebesar 7.200.000 per semester untuk mempromosikan produknya. Nah, di sini kalau variabel kan berarti kita membebankan biaya variabel kalau kita memproduksi kan. Sedangkan kalau misalnya kita nggak produksi pun kita harus keluar nih fixed overhead. Berarti nah biaya iklan ini adalah fixed overhead karena walaupun kita nggak produksi pun kita harus keluarin duit segini ya per semesternya. Beda dengan untuk biaya pengemasan dan biaya pengiriman. Biaya pengemasan kita bebankan kalau kita memproduksi sama juga dengan biaya pengiriman ya. Jadi untuk variabel selling and administrative expense, caranya adalah 8.000 biaya pengemasannya ditambah sama biaya pengirimannya 5.000. Dapat 13.000 totalnya. Ya, teman-teman seperti kayak aku tadi udah bilang, untuk rate sama semua. Rate-nya adalah 13.000. Berarti total variable selling and administrative expense yang kita keluarin itu tinggal dikali aja. Budgeted sales unit dikali sama variable selling and administrative rate. Untuk bulan Oktober berarti kita keluarinnya itu 5.200.000. Bulan November berarti adalah 6.240.000. Bulan Desember segini 7.488.000. Kalian teman-teman bisa sum ini atau bisa langsung kali. Oke, fix. Sekarang kita ke fix. Dia bilang kan biaya iklan dia bilang bebanin 7.200.000 per semester. Berarti kan kita mau cari tahu nih Oktober, November, Desember itu kita bebaninnya berapa. Jadi caranya 7.200.000 bener. Kita bagi sama 6. Karena satu semester itu 6 bulan ya. Buat kita dapat per bulannya berapa. Jadi per bulannya kita membebankan 1.200.000. Sama ya, kan fix itu setiap bulannya pasti kita keluarin duitnya sama. Jadi jangan lupa ditotalin. Total berarti kita keluarin fix and selling administrative expense 3.600.000. Jadi untuk totalnya kita bisa totalin variabel ditambah fixnya 6 juta sekian. Untuk November juga sama. Desember sebesar 8.688. Dan berarti total keseluruhan untuk kuartal keempat selling at administrative expense si perusahaan tuh bayarnya segini, 22.528.000. Nah, sebelum aku ke ending finish good, teman-teman
Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung? Aman, Cik. Aman ya. Oke, berarti kita ke ending finish goods budget. Ending finish goods budget untuk dua tabel ini, teman-teman kalau misalnya udah kelar nih sampai selling and administrative expense budget, udah enak nih, tinggal ngambil-ngambil doang. Nah, kita cari dulu production cost per unitnya. Untuk DM kain kanvas premium tadi kalau nggak salah tuh kuantitinya 1,5 ya. Tuh, bener nih. Kita ambil di sini 1,5 kuantitinya. Terus kali beli, direct materialnya itu harganya adalah kain kanvas premium adalah 40.000. Jadi total kita direct material untuk kain kanvas premium per unitnya adalah 60.000. Terus tali warna-warni tadi 2 piece. Mana nih? Nih. 2 piece. Quantity ya. Terus cost-nya tadi dia bilang harganya adalah 6.000. Tinggal dikali gini, 12.000. Direct labor tadi kita butuh kerjain satu unit tuh berapa nih? Direct labor. Kita butuh waktunya tuh 1,25 jam. Terus upahnya, dia bilang upahnya itu 1 jam adalah 40.000. Nah, berarti untuk memproduksi satu unit si direct labor ini kita bayarnya 50.000. Nah, DMDL udah, sekarang kita manufacturing overhead. Pertama ke variable overhead, ini bisa isi 1. Nah, teman-teman bisa isi 1, 0, 1 atau nggak usah isi juga nggak apa-apa. Variable overhead berarti kita cost-nya itu sebesar rate-nya, yaitu rate-nya tadi kita udah cari 8.000. Masukin, ini tinggal kali 8.000. Nah, untuk fixed overhead sekarang, tadi kan nih, tadi kita tuh cari totalnya adalah 2.700.000. Tapi kan ini adalah total keseluruhan dari Oktober. Ini adalah total keseluruhan untuk kita memproduksi 1.485. Berarti kalau untuk kita cari per unitnya berapa, berarti harus kita bagi sama required production-nya. Nah, jadi untuk satu unit, si Puhko ini mengeluarkan fixed overhead sebanyak 1818. Berarti untuk total production cost, tinggal kita sum aja nih dari atas sampai bawah. 131.818 untuk total unit production cost-nya. Ya, berarti oke, berarti sekarang kita disuruh cari cost of ending finished good. Tapi sebelumnya kita ambil dulu nih ending finished good yang tadi kita udah cari di tabel production budget. Ending finished good tadi yang ending itu adalah 69. Nah, berarti cari cost of ending finished good, caranya adalah total unit production cost dikali sama ending finished good. 9.111.263. Sebentar, aku minum dulu. Oke, berarti sekarang tinggal tabel terakhir nih. COGS budget. Pertama, direct material use. Direct material yang benar-benar kita pakai buat produksi. Berarti caranya, direct material yang ini nih, 60.000 ditambah sama 12.000, karena untuk memproduksi satu unit kita butuh ini ya, 60.000 ditambah 12.000 ini. Baru nanti kita kali sama berapa banyak kita produksi. Berarti kita kali sama required production-nya. Ya, ambil dari sini aja deh. Ini total yang kita keluarin
itu adalah sekian. Sekarang untuk direct labor, nah direct labor tadi kita udah udah hitung nih totalnya. Jadi kita tinggal ambil aja nih totalnya. Total direct labor cost, totalnya 74 sekian. Manufacturing overhead tadi kita juga udah cari. Mana nih? Ini ya, total manufacturing overhead, totalnya 14 juta sekian. Di cost of goods manufacture atau COGM-nya tinggal kita tambahin. Di COGM-nya adalah 195.765.600.000. Nah, untuk mencari COGS berarti kita harus tambahin dulu nih beginning finish good kita. Caranya kita pertama lihat ke table production budget. Di beginningnya tadi bilang 40. Terus berarti nanti kita kali sama ini ya, total unit production cost. Dapat 5.272.721. Sama ya kayak tadi kita mau cari ending, berarti kan ending yang ini 69 kita kali sama total unit production cost. Berarti yang beginning juga sama. Ya, yang tadi itu beginning yang 40 kita kali sama total unit production cost untuk dapat beginning finish good-nya. Berarti sekarang kita bisa dapat COGAS atau cost of goods available for sale. Tinggal COGM ditambah sama beginning finish good. Dapat 201 sekian. Nah, berarti ini less ending finish good. Ending finish good tadi kita juga udah cari nih di atas yang ini ya. Berarti kita udah dapet, tinggal COGAS dikurang sama ending finish good. Jadi COGAS-nya adalah 191.927.059. Untuk materi master budgeting udah kelar. Teman-teman ada yang mau ditanya dulu sebelum aku lanjut ke flexible budget? Nggak ada ya, berarti aku bisa lanjut ke flexible budget. Oke. Flexible budget di sini nih, aku udah isi keterangan-keterangannya biar kita cepat kerjainnya, biar quality cost kita mesti sempat buat bahas. Oke, berarti kita baca dulu soalnya untuk flexible budget. Dia bilang, PT Elsa adalah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai macam mainan anak-anak yang berdiri sejak 1 Oktober 2019. Terus pada tahun 2021, PT Elsa mengeluarkan 2 jenis produk terbarunya, yaitu figur Olaf dan Anna. Kedua produk tersebut akan dijual di bulan September 2021 dan Anda selaku akuntan blah. Pokoknya kita disuruh cari flexible budgetnya. Nah, kita lagi ada di bulan September dan kita disuruh cari flexible budget. Oke, nah berarti kalau kita mau hitung flexible budget, awalnya tuh teman-teman carinya planning budget dulu nih ke bawah, habisin planning budget. Terus actual result, habisin dulu, kerjain, baru kita bisa isi flexible budgetnya. Nah, kita ke informasi nomor 1. Dibilang total figur Olaf dan Anne akan dijual diperkirakan. Oke, berarti ini informasi terkait planningnya, berarti yang di sini adalah informasi mengenai data aktual. Dia bilang total figurnya tuh bakal dibuat 300 unit setiap bulan. Di mana perbandingan unit penjualan Olaf dan Anna yaitu 3:2. Berarti kita kerjain planning dulu, kan caranya totalnya tuh 300. Terus kita pengen cari tahu figur Olaf tuh kita mau produksi berapa. Caranya kan berarti 3 dibagi 5 ya, 3:5, 5-nya dapat 3 ditambah 2. Dapat, berarti kita memproduksi figur Olaf itu sebanyak 180.
Dan figur Ana berarti kan 300 totalnya dikali sama 2/5. 120. Berarti totalnya benar ya 300. Terus dibilang harga jual figur Olaf adalah 200.000 dan figur Ana itu 20% di atas harga jual figur Olaf. Jadi kita bisa coba. Nah, sini ada keterangannya nih ya. Nanti bisa kita pakai ini buat konsepnya. Price Olaf untuk planningnya, tadi dia bilang itu adalah 200. Terus figur Ana itu 20% di atas harga jual figur Olaf, berarti 120% dikali sama 200 ini. Dapatlah ini ya, 200 dan 240. Berarti nanti kita bisa isi sini. Figur Olaf tadi kita isi salesnya dulu. Tadi figur Olaf kan kita rencana mau ngejual 180. Terus harganya untuk planning figur Olaf adalah 200. Berarti nanti kita ngejual dapat duit 36 juta. Dan kita ke figur Ana, caranya sama. 120 dikali sama harga jual figur Ana. Dapatlah 28.800.000. Berarti untuk total sales tinggal ditambahin aja. Ya, berarti untuk planning ya, total sales kita planning bakal dapat 64.800.000. Nah, informasi 1, 2 kita udah. Berarti sekarang ke informasi nomor 3 untuk kita cari cost of direct material masing-masing figurnya. Di sini dia bilang untuk memproduksi 1 unit figur Olaf dibutuhkan 1,2 meter kuadrat plastik khusus dan 800 mili cat warna. Sedangkan untuk memproduksi 1 unit figur Ana dibutuhkan 1,4 meter kuadrat plastik khusus dan 1,2 liter cat warna. Dan dia bilang ini harganya untuk plastik khususnya adalah 350 per dm kuadrat dan cat warnanya itu dia belinya itu 20.000 per liter. Jadi kita sebentar, berarti kan konsep untuk planning berarti kan budgeted quantity dikali budgeted price. Nah, kalau misalnya aku langsung perhitungan nih semuanya di sini, kayak bakal ribet, makanya aku bikin tabel-tabel kayak gini biar memudahkan kalian ngertiin juga. Nah, jadi pertama, kita mau cari cost per unit atau budgeted price-nya. Budgeted price untuk direct material. Pertama kita cari dulu untuk Olaf. Plastik khusus tadi kan dia butuhnya itu adalah 1,2 meter lagi. Terus mana nih? Terus tuh harganya itu 350 per dm persegi. Berarti nanti teman-teman bisa convert meter ke dm atau dm ke meter, itu sama aja. Tapi di sini aku mau convert aja dari meter ke desimeter. Jadi kalau convert kan berarti kita kali 100, terus kita kali sama harga jualnya, harga belinya, yaitu 350. Nah, berarti plastik khusus untuk Olaf kita beli seharga 42.000. Cat warna sekarang dia bilang butuhnya 800 mili. Harganya itu 20.000 per liter. Nah, di sini aku mau buat milinya itu jadi liter dulu ya. Berarti 800 mili ke liter berarti harus kita bagi 1000 dikali sama 20 harganya 20.000. 16.000. Berarti nanti cost per unit adalah 58.000. Olaf kita udah cari, sekarang kita cari Ananya. Ana dibilang figur Ana dibutuhkan 1,4 meter persegi, 1,4. Terus kita kan tadi jadiin ke DM, berarti kita kali 100 dulu. Baru nanti kita kali sama harganya, yaitu 350. 49.000. Dan cat warna itu dia butuhnya 1,2 liter.
Jadi caranya 1,2 dikali sama 20.000 karena dia base-nya udah liter ya di sini. Berarti kita nggak usah menyesuaikan apapun. Dapat 24.000. Di cost per unitnya adalah 73.000 untuk ANA. Nah, udah dapet nih cost per unit. Berarti kita bisa cari cost of direct material figure Olafnya. Caranya, pertama kita kan planning bakal ngejual 180. Terus kita kali sama cost per unit kita untuk figure Olaf yaitu 58.000. Dapatlah 10.440.000. Sekarang untuk cost of direct material figure ANA berarti caranya sama. Figure ANA kita planning bakal jual 120, terus kita kali sama cost of direct material ANA yaitu 73.000 per unitnya. Berarti in total kita keluarin direct material itu untuk figure ANA 8.760.000. Nah, sampai ini ada yang ingin bertanya dulu? Masih aman ya? Sekarang kita ke direct labor. Nah, direct labor, teman-teman bisa lihat ke informasi yang ini. Dia bilang, untuk memproduksi kedua figur tersebut, perusahaan mempekerjakan 5 orang dengan gaji sebesar 50.000 per figur yang dihasilkan. Nah, di sini asumsinya tuh 50.000 itu udah include 5 orang ya. Include 5 orang berarti, nah, berarti kan caranya yaitu 50.000 dikali sama dia bilang kan base-nya itu per figure yang dihasilkan. Berarti 50.000 kita kali sama berapa nih kita menghasilkannya, yaitu 180 ditambah sama 120. Dapat berarti kita ngebayar direct labor 15 juta. Sekarang kita bisa cari untuk salaries and wages expense. Di poin nomor 5, dia bilang untuk membantu administrasi kantor, perusahaan memiliki 3 orang staf admin dengan gaji 100.000 per hari per orang. Nah, teman-teman kalau lihat kan ini berarti gajinya itu per hari ya. Gajinya itu 100.000 per hari, berarti kita membutuhkan cost driver berapa hari dia kerja. Nah, dia bisa ditemukan di sini nih. Poin nomor 8 dia bilang dia kerjanya itu selama bulan September yaitu 27 hari kerja. Ya berarti 27 hari kerja ini adalah cost driver kita untuk menghitung salaries and wages expense. Masukin dulu deh cost driver working days yaitu 27 hari kerja. Berarti cara untuk menghitung salaries and wages expense dia bilang tadi 100.000 upahnya untuk 3 orang kali 3, berarti nanti kita kali lagi sama berapa hari dia kerja, yaitu 27. Dapat 8.100.000. Nah, udah dapat untuk salariesnya. Sekarang kita ke rent expense nih ya, biaya lain yang dianggarkan PT Elsa. Dia bilang biaya sewa pabrik, berarti kan rent expense. Rent expense dia keluarinnya itu 3 juta. Terus biaya utilitas dia keluarin 1,5 juta. Maintenance expense, biaya maintenance mesin 1 juta. Atau biaya lain-lain 2 juta. Ya. Terus kita ke informasi nomor 7. Untuk tahu depreciation expense planning-nya itu berapa. Dibilang PT Elsa memiliki mesin untuk memproduksi mainan. Mesin tersebut diperoleh dengan harga 50 juta. Berarti ini adalah cost kita. Dan diestimasi dapat bekerja totalnya itu 10.000 jam.
Lalu, perusahaan mengestimasi penggunaan mesin pada bulan September adalah 300 jam. Berarti caranya ini pakai unit of activity. Berarti cost-nya yaitu 50 juta. 50 juta dikali sama waktu dia bulan September dia kerja mesinnya itu 300 jam. 300 dibagi sama totalnya 10.000. Nah, ini kan berarti depreciation expense ini kita bebanin berdasarkan apa nih? Berdasarkan jam kerja mesin ya, 300 jam. Ya, berarti untuk cost driver-nya ini adalah untuk cost driver kita menghitung depreciation expense adalah machine hour, yaitu 300 jam. Sini aku link aja deh biar gampang. Nah, cost driver itu maksudnya sesuatu aktivitas yang menimbulkan biaya. Nah, jadi kan maksudnya di sini kan kita membebankan depreciation expense kalau si mesin itu kerja 300 jam gitu. Sama dengan working days, kita membebankan salaries and wages expense dengan harian kerjanya itu 27 hari gitu. Nah, expense-nya kita semua udah dapet, berarti sekarang kita bisa totalin dari atas ke bawah. Berarti total expense-nya 52.800.000. Net income, jadi tinggal total sales dikurang sama total expense. Oke, untuk planning kita udah kelar dengan kita dapat net income-nya 12 juta.